Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam bab syuf'ah, dan insyaallah ini bagian terakhir dari bab syuf'ah. Sampai pada perkataan muallif, qala al-muallif rahimahullah, wa in mata asy-syafi'u qabla at-talabi batalat wa ba'dahu liwarithihi. Dan jika asy-syafi', yaitu orang yang berhak mendapatkan syuf'ah. Ya, biasanya kita mencontohkan Ahmad dengan Abdullah. Ahmad dengan Abdullah, mereka membeli tanah berdua, 50-50%. Ahmad 50 juta umpamanya, Abdullah 50 juta. Kemudian Abdullah menjual sahamnya dia, bagian dari 50% dalam tanah tadi, pada Mahmud. Ya, dengan harga 60 juta atau 70 juta atau berapapun. Kemudian Ahmad tahu bahwa Abdullah telah menjual bagiannya kepada Mahmud. Sebelum dia melakukan syuf'ah, sebelum dia mengatakan, saya akan beli, saya akan ambil dengan hak syuf'ah yang ada bagian Abdullah yang dijualnya kepada Mahmud. Ya. Kalau dia wafat setelah, lalu qadarullah dia wafat, dia setelah mengatakan itu, maka syuf'ah tetap ada dan berpindah kepada ahli warisnya. Ya. Tapi kalau dia wafat sebelum dia melakukan talab, bukan permintaan, ya, dia qadarullah Abdullah menjual sahamnya kepada Mahmud, karena Abdullah dengan Ahmad mungkin enakan, tidak ada masalah. Tapi sekarang si Ahmad kondisinya sudah sakit, sudah sakit-sakitan dan kronis. Lalu Abdullah biar aman, dia jual ke Mahmud umpamanya. Ya, setelah dia jual dan Ahmad sempat tahu, tapi dia dalam keadaan sadar dan tidak, ya, dalam keadaan koma umpamanya, maka batal syuf'ahnya. Tetap Mahmud yang bergabung dengan ahli waris kepada ahli waris Ahmad atau Syafi'. Wa ba'dahu liwarisihi. Ya. Bila setelah talab gagal, hilang syuf'ahnya, tapi bila setelah talab boleh, syuf'ahnya ada. Setelah talab tadi seperti dia, jika dia tahu, dia kemudian mengatakan, saya akan beli, saya akan ambil dengan hak saya, hak syuf'ah, saham yang dijual oleh Abdullah kepada Mahmud. Qadarullah kemudian dia wafat. Maka di sini berpindah hak syuf'ah kepada ahli warisnya. Wa ya'khudhu bi kulli thaman fa in ajaza an ba'dhihi faqatat syuf'atuhu. Syafi' dalam hal yang contoh tadi adalah Ahmad, harus mengambil dengan harga keseluruhan. Berapa harga Mahmud beli dari Abdullah? Memang antara Ahmad dengan Abdullah membeli tanah tadi sekitar 2 tahun yang lalu dengan harga 100 juta, 50 juta. Lalu Abdullah menjual sahamnya dengan harga umpamanya setelah 3 tahun dijualnya umpamanya 60 juta. Ya. Dan memang itu harga pasar di waktu itu. Ya. Maka bila Ahmad ingin mengambil syuf'ah, mengambil hak dari syirkah kepemilikan tanah tadi dengan Abdullah, yang Abdullah jual, pindah tangankan kepada Mahmud, dia harus membeli dengan harga 90 juta.
Ya, tidak boleh dia beli di bawah itu. Ya. Fa in ajaza an ba'dihi saqatat syuf'atuhu. Kenapa tidak boleh? Kan dia akan menzalimi. Ya. Kalau dia mengatakan itu si Abdullah menjual kemahalan kepada kamu. Iya, walaupun sudah kemahalan, mereka sudah terjadi jual beli. Kalau Ahmad mengambil dengan harga pamannya, kami dulu beli 50 kok, udah kamu saya kasih aja 70. Nggak bisa. Gugur syuf'ahnya kalau dia bayar dengan harga 70. Harus dia bayar dengan harga 90. Karena terzalimi di sini si Mahmud, si mushtari. Mahmud sebagai pembeli hak bagian dari si Abdullah. Sedangkan kaidah dalam syariat kita, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang, baik mudarat sebagai di awal maupun sebagai balasan. Fa in ajaza an ba'di saqatat syuf'atuhu. Bila dia tidak mampu untuk sebahagian harganya, gagal syuf'ahnya, hilang. Kalau dia nggak punya uang, Anda punya uang 50 juta saja atau 60 juta, 70, ya, maka syuf'ahnya tidak bisa diberlakukan, haknya tidak bisa diambil. Wal mu'ajjalu ya'khudhuhu al-mali'u bihi wa dhidduhu bikafilin mali'in. Wal mu'ajjalu, dan bila Abdullah menjual bagiannya dia kepada mushtari, yaitu Mahmud, dengan cara pembayaran tempo. Dijualnya yang dulu 3 tahun yang lalu, 50%-nya itu senilai 50 juta, sekarang sudah nilainya dijualnya kepada Mahmud kalau tunai 90. Tapi Mahmud juga nggak ada uang tunai. Kata Mahmud, tempo bayar 1 tahun. Ya, dengan harga 110 juta umpamanya. Lalu Ahmad tahu bahwa Abdullah telah menjual bagiannya dia, bagian kepemilikannya atau sahamnya kepada Mahmud dengan pembayaran tempo 1 tahun. Maka ya'khudhuhul mali'u bihi. Maka Ahmad boleh mengambil dengan syuf'ah hak daripada si Mahmud karena pembayarannya tempo 1 tahun. Ya, tapi dengan syarat si Ahmad dalam keadaan mali, dalam keadaan qadarullah umpamanya, ya, setelah sampai 1 tahun dan Mahmud jatuh tempo pembayaran Mahmud kepada Abdullah, maka diperkirakan di waktu si Ahmad melakukan syuf'ah, dia mampu membayar 110 juta tadi. Dia dalam keadaan malik, mampu dan tidak menunda pembayaran. Artinya mungkin ada asetnya dengan nilai mungkin 500 juta, dia punya rumah dan tanah yang lain, atau ada uangnya di bank senilai 150 juta, ya, maka dia boleh mengambil syuf'ah dari Mahmud yang jatuh temponya tadi mundur 1 tahun. Wa dhidduhu bikafilin mali. Dan kebalikannya, ya, artinya Ahmad yang ingin melakukan syuf'ah tadi, dia dalam keadaan tidak mampu. Ya, dia ingin mengambil, andai umpamanya kalau sahamnya 50% kan gampang, mampu insyaAllah. Kalau qadarullah saham tanah tadi antara Ahmad dengan Abdullah umpamanya 70%, Ahmad cuma 30%. Kemudian 70% tadi dia jual kepada Mahmud dengan harga umpamanya 200 juta. Memang waktu beli antara Ahmad dengan Abdullah itu 100 juta, 70 juta dengan 30 juta. Tapi sekarang harga tanah sudah naik, maka Abdullah menjualnya kepada Mahmud dengan harga 200 juta umpamanya. Ya. Tanah aset si Ahmad, si Syafi' ini tidak cukup 200 juta karena 30%. Paling umpamanya hanya sekitar
90 juta atau 80 juta. Ya. Dan pun keadaan Ahmad sekarang dalam keadaan tidak mampu. Ya, artinya dalam keadaan sempit, dia di PHK dari pekerjaan, anak-anak juga lagi sedang butuh banyak biaya, lagi kuliah dan segala macam. Ya, tapi dia ingin melakukan syuf'ah juga. Maka apa harus yang dilakukannya? Bikafilin mali'in. Dia bisa mengambil dengan hak syuf'ah saham Abdullah yang dia jual kepada Mahmud dengan syarat dia bisa mendatangkan kafil mali. Kafil mali itu pihak garantor yang kaya dan tidak menunda-nunda. Dalam hal tadi, Ahmad datanglah ke seorang yang baik, temannya, tetangganya, nama mungkin namanya, tidak namanya Ustadz begitu, Ustadz Amir. Ustadz Amir, ini kondisi saya begini, kata Ustadz Amir. Insya Allah, tidak ada masalah. Ya, buatkan surat di atas materai, saya yang menjamin bila pada waktu itu kamu tidak mampu membayar 200 juta kepada si Mahmud yang kamu ambil hak syuf'ahnya. Ya, ini harus. Ya, apa fungsinya? Qadarullah pada saat jatuh tempo pembayaran Mahmud kepada Abdullah, si Ahmad tidak mampu membayar. Maka Mahmud karena haknya sudah diambil dengan hak syuf'ah, maka Mahmud menagih kepada Ustadz Amir tadi. Dibayarkanlah oleh Ustadz Amir tadi 200 juta. Ustadz Amir ini mungkin dia akan menagihkan kembali ke Ahmad, berarti namanya utang piutang. Mungkin juga dia membantu Ahmad. Ya, kasihan lihat kondisi Ahmad, tanahnya kalau dia dibagi dengan Mahmud, dia nggak nyaman sehingga terganggu. Ya, itu yang dilakukan oleh Ustadz Amir. Ini namakan dengan kafil. Wa yuqbalu, kita lanjutkan. Wa yuqbalu fil khulfi ma'adamil bayyinati qaulul mushtari. Dan diterima dalam perselisihan pada saat tidak ada bukti, tidak ada saksi, perkataan siapa? Perkataan pembeli. Umpamanya terjadi perbedaan pendapat antara Ahmad dengan Mahmud. Kata Mahmud, ini tanah saya beli dari bagian 50% ini saya beli dari Abdullah dengan harga 210 juta. Kata Ahmad, enggak. Kau bohong. Ya. Palingan kau beli dari dia, saya dengar-dengar kau beli dari saya cuma 190. Perkataan siapa di sini yang diterima, masing-masing tidak ada saksi. Tidak ada juga di atas materai. Ya. Di sini yang diterima adalah perkataan mushtari, yaitu pembeli, yaitu dalam kasus tadi adalah Mahmud. Ya, karena pada asalnya dia adalah milik dia. Dia perkataan dia yang diterima, bukan perkataan mendakwa. Ya, yang mendakwakan di sini adalah Ahmad. Ya. Fa in qala ishtaraituhu bi 1000 akhadha asy-syafi'u bihi walau asbata al-bai'u aktsara. Dan jika si mushtari dalam kasus tadi adalah Mahmud, dia berkata, aku beli tanah ini dengan 1000 dinar. 1000 dinar berarti 4 kilo emas seperempat, berarti kita 4 miliar, 4,4 miliar kurang lebih. Ya. Mahmud mengatakan aku beli 1000 dinar. Sedangkan al-ba'i' penjual yaitu Abdullah, kata Abdullah, enggak. Dia beli dariku 1100 dinar. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Ahmad sebagai syafi', yang diambilnya adalah perkataan
si mushtari. Ya. Karena itu adalah hak mushtari, ya. Dia yang menetapkan haknya. Wa in aqarra al-bai'u bil bai'i wa ankara al-mushtari wajabat. Wa in aqarra al-bai'u bil bai'i wa ankara al-mushtari wajabat. Bila si penjual berikrar bahwa penjual dalam kasus tadi adalah Abdullah. Abdullah mengatakan ikrar dia, Ahmad, itu saham saya yang 70% di tanah, kita beli berdua itu sudah saya jual kepada Mahmud. Kata Mahmud, enggak. Kamu pernah jual ke saya. Enggak pernah. Kata Mahmud, saya enggak beli dari kamu. Kata Mahmud. Wajabat. Maka syuf'ah berlaku di sini. Ya. Berlaku. Walaupun si mushtari, si Mahmud mengingkarinya. Maka ya diambil oleh, kalau umpamanya si penjual mengatakan dijualnya kepada Mahmud seharga 1 miliar, dia beli bagian itu dengan 1 miliar. Ya. Wa ahdatus syafi'i 'ala al-mushtari wa ahdatul mushtari 'ala al-bai'i. Dan tanggung jawab Syafi' adalah dalam kasus tadi Ahmad. Itu hak Syafi' ada pada mushtari. Mushtari dalam kaitan pembeli yaitu tadi Mahmud. Wa uhdatul mushtari 'alal bai'. Dan tanggung jawab si Mahmud kepada Abdullah. Hak mereka masing-masing. Hak dan kewajiban. Artinya si Abdullah, si Ahmad sebagai Syafi' hanya berhubungan dengan si Mahmud. Terputus hubungannya dengan Abdullah tidak ada. Dan yang berhubungan dengan Abdullah adalah Mahmud. Tidak ada hubungan Ahmad dengan Mahmud. Dengan begitu, alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang syuf'ah. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang bab al-wadi'ah. Ini adalah bab yang penting, ya, tentang penitipan amanah. Ya, Fadhal Ustaz Ari. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan Kamis pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah mudahkan dalam mengamalkannya. Ya khairal Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan, kami tunggu di layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, mohon maaf dikecilkan saja volume televisinya supaya Ustadz bisa mendengarkan dengan jelas pertanyaan dari Ibu. Iya, baik. Iya, dikecilkan terlebih dahulu ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya punya masalah ini. Saya punya masalah. Mungkin di luar tema. Ibu langsung saja ke pertanyaannya, mohon maaf. Iya, jadi awalnya itu saya ingin membeli sebuah bangunan. Iya, jadi awalnya kita ingin transaksi jual beli. Kemudian di tengah jalan karena surat-surat itu tidak terpenuhi, akhirnya dari pihak pemilik menjadi gadai. Nah, setelah gadai itu yang saya tempatin itu akhirnya saya dibebaskan kontrak.
itu berupa riba atau bagaimana Pak Ustadz? Baiknya bagaimana? Sebentar Ibu. Ibu pertama dengan dia akadnya jual beli. Iya. Ibu sudah bayar. Jadi saya sudah bayar uang mukanya Pak Ustadz. Berapa persen dari harga keseluruhan? Dari harga keseluruhan Ibu, mohon maaf. Separuh harga. Separuh harga sudah Anda bayar cash. Terus kemudian Iya. Di perjalanan itu saya meminta surat karena harus ada bukti jual beli. Dari pihak pemilik tidak bisa memenuhi. sebentar, Ibu ketika beli tidak menggunakan jasa notaris. Tidak. Jadi kita karena dasar kepercayaan. Dasar kepercayaan, baik. Iya. Itu suratnya, tanahnya sudah ada surat sertifikatnya lengkap. Sedang dalam pengurusan Pak Ustadz. Ya berarti kepercayaan sekarang bisa dipercaya orangnya. Karena yang tempat yang saya mau beli itu saya dudukin, saya kontrak. Jadi awalnya saya kontrak dan dia mau dijual, saya kasih DP-nya separuh. Terus sampai surat-suratnya selesai. Jadi itu awalnya kita mau jual beli, karena surat-surat itu tidak dipenuhi, di tengah jalan dia minta gadai. Sedangkan saya tidak setuju untuk digadai. Nah udah ada yang mau dijual itu tempat saya tadinya saya kontrak. Nah kalau menurut saya secara hukum nasional itu kan namanya gadai, kita kalau dia tidak sanggup membayar itu menjadi hak kita. Tapi dia nggak mau persyaratan itu, dia tolak. Nah akhirnya muncul gadai, muncul angka 2, minta jarak 2 tahun. Sedangkan yang saya tempatin itu saya, kalau menurut logika saya itu riba apa enggak? Karena saya meminjam, jadi saya meminjamkan dengan terpaksa karena saya awalnya tidak mau gadai. Uang yang saya lepas itu akhirnya berupa gadai, dan tempat yang saya kontrakin itu saya jadi nggak bayar. Awalnya bayar, sekarang nggak dibayar. Apakah itu berupa riba atau gimana Pak Ustadz? Saya karena saya sholat dari air yang saya pakai di situ. Saya takut itu nggak jadi berkah buat saya. Tolong saya diberikan jalan keluarnya bagaimana baiknya menurut ilmu agama yang sebenarnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, dia tidak mau menjual, dia tidak mau merubahnya kepada akad pinjaman. Ibu tidak mau jual akad pinjaman berarti tetap jual beli. Kalau tetap jual beli, tanah milik dia. Dan dia tidak ada kewajiban untuk membayar dirubah menjadi akad sewa atau akad gadai atau akad apapun. Berarti tanah milik dia, halal dia tempatin, halal dia sholat di sana, halal dia jualkan juga ke pihak yang lain, walaupun belum lunas. Ya, saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam. Karena dia tidak mau ditukar menjadi akad gadai, maka tidak ada hak pihak kedua, pihak pemilik tanah untuk merubah akad menjadi akad pinjaman. Pertama akadnya adalah akad jual beli, berarti jual beli. Kecuali dia setuju, berarti akadnya baru dia. Kalau tidak setuju, dia akadnya yang pertama yaitu akad jual beli. Karena dengan konsekuensi jual beli, tanah adalah milik si, dan milik si penjual piutang. Ya, Allah Ta'ala. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang telah menyampaikan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Kembali kami berikan kesempatan untuk telepon yang selanjutnya. Dan kami himbau untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa di mana ini? Hamba Allah di Lampung, Ustaz. Bapak, hamba Allah, mohon maaf dikecilkan sedikit volume radio atau televisinya, Bapak. Ya. Sudah? Ini Ya. masih mengganggu teleponnya. Ya.
Langsung Pak pertanyaannya. Ustaz, ini kalau pegawai itu kan pinjam, kalau udah terlanjur pinjam uang ke bank konvensional, di bank konvensional itu kan ada asuransinya. Apabila peminjam meninggal dunia, maka utangnya dan lunas oleh bank. Nah, bagaimana dengan hukum syar'inya, apa itu lunas atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau memang sudah lunas, yang pihak pemberi pinjaman tidak menagih lagi, dia sudah memutihkan, ya berarti memang lunas sudah. Masalah dosanya tentu ada dosanya, karena dosa pinjaman dengan riba, kemudian melakukan akad transaksi asuransi yang mengandung unsur riba dan judi juga. Tapi secara hukum lunasnya lunas. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, dari saudari Lina di Jakarta. Mau bertanya, jika seseorang menghibahkan rumah tinggalnya kepada keponakannya, pertanyaannya apakah masih boleh orang tersebut tinggal dengan keponakan yang dia hibahi tersebut? Silakan. Kalau dia bahkan hartanya kepada seseorang, keponakannya kah, adiknya kah, kemudian sudah diserah terimakan, artinya sudah balik nama rumah tadi ke nama orang yang dihibahkannya, atau sudah serah terima dikuasai oleh ponakan atau adiknya tadi, dan dia keluar dari rumah itu. Kemudian karena kondisi dia harus menetap di rumah itu lagi, dia tinggal di sana. Ya, saya khawatir ini masuk bagian dari sabda Nabi SAW, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa mathalus saw. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, orang yang kembali menarik hibahnya, dalam hal ini dia menarik sebagian, menarik manfaat, sehingga dia tidak bayar. Ya, bagaikan anjing yang kembali menelan muntahnya. Maka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk bagian ini juga, beliau memberikan zakat hartanya kepada seorang, kemudian suatu ketika dia beli barang tersebut, padahal dengan akad jual pembelian. Jadi beliau khawatir masuk dalam larangan hadis tadi, maka beliau kemudian menghibahkan apa yang telah dia terima tadi. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah dihibahkan dan sudah serah terima, sebaiknya jangan pernah lagi ke situ. Kalau ingin memanfaatkan juga, berikan imbalan. Tapi kalau belum serah terima, artinya rumah dari pertama Anda nempatin, kemudian baru ngomong saja, ini saya bahkan ke kamu ya, dan keponakannya belum balik nama, belum serah terima, masih boleh. Karena belum menjadi lazim, belum mengikat. Ya. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya dari Ali di Flores yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apa hukum kita menjual pakaian bekas di mana barang tersebut black market atau tanpa pajak negara atau cukai? Bisa masuk dengan cara menyuap oknum pejabat setempat. Dan kita menerima dalam bentuk karungan dalam kondisi yang bekas untuk kita jual kembali nanti setelah kita cuci. Apakah hal ini boleh? Silakan Ustaz. Kalau yang bertanya tidak ada urusannya dia dengan pemasokan barang, dia hanya membeli dari pihak yang melakukan impor dari luar negeri tadi, yang melanggar aturan tadi, dia hanya membeli. Dan belinya pun dalam karung. Maka ini hukumnya
adalah gharar. Dan Rasulullah SAW nahan bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Dia tidak tahu isi karung itu apa. Dia bilang pakaian. Pakaian harganya berbeda-beda. Kalau pakaiannya masih bagus, walaupun dia bekas, itu harganya berbeda dengan yang warnanya umpamanya sudah luntur, ya, atau ada sedikit sobek, ya, itu berbeda harganya. Jenis kain di dalamnya juga, kalau kainnya kain mahal lebih tinggi harga walaupun bekas daripada kain yang murahan. Sekarang semuanya dalam karung, tidak bisa terlihat, ya. Maka ini jual beli yang haram. Haram Anda beli. Iya, Ustaz. Kecuali Anda bisa ketika beli membuka karung dulu, kemudian Anda lihat, ya, semua isinya, Anda tahu isinya, atau ada penjelasan speknya di luar. Tapi tidak mungkin, biasanya tidak terjadi seperti itu. Maka ini jual beli yang haram, jangan lakukan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah, Ustadz, apakah jenis investasi saham, pasar uang, dan obligasi termasuk riba meskipun dikelola oleh suatu bank syariah? Mohon dijelaskan, silakan Ustadz. Artinya tidak tepat. Saya tidak tahu. Kalau obligasi, tentu obligasi adalah surat hutang. Artinya dia beli surat itu umpamanya dengan harga per lembar 100 juta umpama. Kemudian per 6 bulan nanti dia dapat kupon atau bunga umpamanya sebanyak 5%. Nanti setelah sekian tahun, umpamanya 2 tahun atau 5 tahun, uang 100 jutanya kembali penuh. Ya, maka ini murni adalah riba. Dan saya kira mungkin bank syariah tidak melakukannya. Ya. Tapi yang obligasi jelas adalah surat hutang dan namanya adalah riba. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kita akan kembali mengangkat telepon yang telah masuk. Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Abu Lutfi, Konai Utara. Silahkan pertanyaannya. Abu Lutfi, Konai Utara. Ya, silakan Bapak, silakan. Ustadz mau nanya, saya kan belum cukup uang untuk beli kendaraan roda 4. Nah, kalau saya lewat finansial gimana Ustadz? Hukumnya gimana Ustadz? Finansialnya itu apakah kalau Bapak terlambat ada pertambahan denda keterlambatan? Kayaknya ada Ustadz. Kalau ada namanya riba. Kalau dana Bapak belum cukup, belilah semampunya. Hidup sesuai dengan kemampuan, jangan lebih dari itu, apalagi dengan cara riba. Kalau riba yang dilakukan, Allah murka. Kalau Allah murka kepada kita, walaupun kita memiliki kendaraan roda 4, mewah segala macam, tapi tidak akan nyaman dan tidak akan enak, hidup kita tidak akan bahagia. Ya, kalau memang belum cukup beli yang baru, beli yang bekas. Belum cukup beli yang bekas yang besar, beli yang kecil, yang bekas. Jelas, kalau belum cukup juga, jangan dipaksakan hidup. Allah kan tidak pernah menyuruh kita untuk hidup dengan membeli kendaraan roda 4. Maka Allah tidak memaksakan, jangan kita memaksakan diri. Apalagi dengan cara transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk. Pertanyaan dari Bapak Ali di Jakarta. Profesi saya sebagai agen properti, Ustaz. Bagaimana hukumnya menjual properti untuk orang kafir dengan akad ada ribanya? Akad menggunakan bank syariah. Jazakallahu khairan, silakan Ustaz. Bila Anda menggunakan riba, berarti Anda perantara riba.
kontra riba sama dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pelaku yang lainnya juga, pembeli dan penjual. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abu Syafiyah yang bertanya, Bismillah. Ustadz, saat ini marak transaksi emas secara online. Hukumnya apa Ustadz jual beli transaksi emas melalui online? Silakan. Para ulama dunia sepakat bahwa untuk menukar emas dengan mata uang rupiah atau mata uang lainnya, syaratnya harus yadan biyadin, tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan rupiah, tangan yang satu menerima emas. Online tidak mungkin terjadi itu, maka maka hukumnya adalah riba. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah boleh beli dengan memakai nama toko atau orang lain karena toko itu mendapatkan promo harga murah tapi tanpa sepengetahuan toko tersebut. Silakan Ustadz. Anda menginginkan harga murah memang suatu naluri manusia. Tapi bila harga murah tadi dengan menipu, dengan membohongi, tentu bukan murah yang Anda dapatkan, tapi mahal yang Anda peroleh. Kenapa? Karena ketika Allah murka, barang yang Anda beli tadi tidak ada berkahnya, bukan menjadi berguna untuk Anda, tapi mungkin menjadi penyebab petaka dalam diri Anda dan rumah tangga Anda. Maka jangan pernah melakukan dosa pada Allah dengan melakukan penipuan-penipuan tadi. Lebih baik Anda beli dengan mahal, tapi mendapatkan keberkahan, daripada Anda dapatkan dengan murah, tapi Allah pemilik langit dan bumi murka kepada Anda. Jazakallahu khairan. Terima kasih nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan dari Ibu Sarah di Makassar yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya memiliki usaha penginapan dan kos-kosan. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya kalau yang nyewa ternyata belum berstatus berkawinan atau suami istri. Mohon dijelaskan bagaimana saya menjalankan bisnis usaha ini. Silakan. Kalau Anda yang akan menyewa adalah laki perempuan, Anda wajib minta kepada dia surat nikah, bukti bahwa mereka suami istri. Kalau tidak, berarti Anda menyewakan tempat Anda untuk mereka berzina selama mereka berada di tempat Anda. Tentu akan turun murka Allah. Rasulullah mengatakan, "Iza zahara zina wal riba biqaumin faqad ahallu bi'adzab min Allah." Bila perzinahan menjadi gejala, menjadi fenomena di sebuah masyarakat, sebuah kaum, maka perbuatan mereka itu mengundang azab Allah. Berarti siap-siap ketika itu Anda lakukan, siap-siap tempat Anda akan dituruni Allah azabnya. Agar itu tidak terjadi, maka tentu Anda mengambil tindakan preventif bahwa yang tinggal di sini, umpamanya kalau yang ruangan suami istri, ya harus ada bukti mereka suami istri. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Kesempatan Kamis pagi hari ini sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya, silakan. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita mentaatinya, memberikan kepada kita ilmu untuk bisa memahami dan melaksanakan perintah dan larangan, menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.